Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satria Piningit dan 7 Guru adalah pemimpin kesempurnaan. Ini sesi yang ke-19. Jadi malaikat Garuda atau malaikat Sang Surya, 7 guru, 70 penatua dan 490 itu pemimpin kegerakan besar akhir zaman menuju kesempurnaan gereja. Sedangkan sempurna sendiri, kalau kita lihat dari KBBI, sempurna itu artinya utuh dan lengkap. Utuh dan lengkap segalanya, tidak bercacat dan tidak bercela. Sempurna itu artinya lengkap, ya. Sempurna itu artinya selesai dengan sebaik-baiknya, teratur dan sangat baik. Sempurna itu artinya baik sekali atau terbaik. Kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, terima kasih. 7 guru, ya, dan tentunya merupakan satu kumpulan hierarki. Mereka itu hidupnya sudah menjadi bait Allah, baitnya Roh Kudus. Sehingga mereka itu diutus ke seluruh bumi. Sebagai utusan yang diutus ke seluruh bumi dengan tugas yang pertama memberitakan Injil yang kekal kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa, dan raja-raja. Wahyu pasal 10 ayat 11, Wahyu pasal 14 ayat 6. Kemudian yang kedua, mereka itu diutus untuk mewujudkan kegerakan kuda putih, ya. Roma 11 ayat 23 sampai 36, membangkitkan cemburunya Israel supaya Israel itu bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi daging. Kemudian yang ketiga, tugasnya menyatukan tubuh Kristus, yaitu Goyim dan Israel. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Kemudian kita baca Ibrani pasal yang kelima. Kita baca ayat 1 sampai 3. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Terima kasih. Kita, ya, bangsa kafir atau Goyim itu tidak termasuk kepada suku Lewi ataupun imamat Harun, ya. Tetapi imamat kita adalah imamat rajani, imam-imam dari kerajaan surga, seperti yang diberitakan Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, ya. Sebagai imam-imam rajani, kita harus mengerti bahwa yang dilayani adalah, ya, bahwa umat yang kita layani, yang nanti kita akan diutus ke seluruh muka bumi itu, ya, umat manusia itu adalah orang-orang yang jahil, ya, orang-orang jahil, hidup di dalam jahiliyah. Jahil itu artinya bodoh. Sudah jahil, sesat.
karena memang zaitun liar ya. Kemudian para utusan itu juga harus sadar sesadar-sadarnya bahwa imamat atau imam-imam asal goyim itu juga penuh kelemahan. Ya, seperti Harun yang hanya seorang manusia, beda dengan imam besar Melkisedek Tuhan Yesus Kristus. Nah, apalagi kita imamat rajani asal zaitun liar ini yang dilayani itu jahil dan sesat. Jadi nanti kalau kita pergi ke seluruh muka bumi, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang jahil. Jahil itu bodoh. Bahasa Inggrisnya foolish, ya. Jahil dan sesat. Sementara kita yang melayani juga adalah imam-imam asal goyim yang penuh dengan kelemahan. Nah, oleh sebab itu merupakan suatu keharusan untuk imam-imam asal goyim itu memanfaatkan korban Kristus bagi tahbisannya, ya, sebagai imam-imam rajani, dan melayani umat dengan memandang umat yang jahil dan sesat tadi dipandang dengan nilai korban Kristus. Artinya apa? Kita yang dulu juga adalah jahil dan sesat dan sampai sekarang pun masih penuh dengan kelemahan, tetapi karena kita landaskan tahbisan kita di atas korban Kristus, maka kita percaya bahwa seluruh bumi, umat Tuhan yang ada di seluruh bumi, di mana malaikat Garuda 7 guruh dan 70 serta 490 penatua dan penghulu tersebut memandang, ya, segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, bahkan raja-raja yang penuh dengan kelemahan itu dipandang dengan kekuatan korban Kristus. Jadi dilandaskan, pelayanan tersebut dilandaskan atas kekuatan korban Kristus. Artinya apa? Kalau korban Kristus itu diterima, maka itu mampu membuat orang itu dari benar menjadi suci, dari suci menjadi sempurna. Ya, dari tidak punya kasih, Bapak yang kasih Tuhan, hidupnya jadi benar. Kemudian punya pengharapan, akhirnya hidup di dalam daerah kasih. Itu harus ada di dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak menjustis orang itu, mari mati, kowe mesti seperti itu. Tidak. Seperti kita bisa berubah oleh korban Kristus, maka orang dari seluruh muka bumi yang kita layanin pun bisa berubah. Bapak yang kasih Tuhan, bisa menjadi benar, bisa menjadi suci atau kudus, dan bisa memiliki kasih. Itu yang harus dimiliki oleh pemimpin kesempurnaan. Kemudian kita baca Ibrani pasal 6 ayat 1-3. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Terima kasih, ya. Kesempurnaan itu terjadi setelah melewati pertobatan. Pertama-tama pintu gerbang. Tidak mungkin orang itu masuk langsung ke ruang maha suci, itu namanya pencuri kalau tidak lewat pintu. Injil Yohanes pasal 10 mengatakan demikian. Jadi kesempurnaan terjadi setelah melewati pertobatan, kepercayaan, kemudian ada pembaptisan, ada tumpang tangan, kebangkitan orang mati. Saudara perhatikan, kebangkitan orang mati itu juga masih termasuk dalam pengajaran dasar, ya. Kemudian memahami hukuman kekal. Hal tersebut kalau di dalam bahasa tabernakel, ya, itu berarti dari pintu gerbang, ya. Kemudian ke halaman, di sana ada mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan, kemudian pintu kemah penuh Roh Kudus, Bapak yang kasih Tuhan, sampai kepada meja roti, pelita emas, mezbah dupa, pintu tirai. Lah, Bapak yang kasih Tuhan, seorang pemimpin kegerakan, pemimpin kesempurnaan itu harus punya rasa toleransi yang besar, ya. Harus punya rasa toleransi yang besar kepada yang masih di halaman, ya.
atau yang masih di pintu kemah pertemuan, Bapak Ibu kasih Tuhan, ataupun yang sudah maju lagi ke depan. Seorang pemimpin itu harus memahami, toh dirinya itu sebelum menjadi pemimpin kesempurnaan, dia itu juga dimulai dari luar pintu gerbang. Hidup dalam kejahilan yang sepenuh-penuhnya dan kesesatan dan berbagai bajak kelemahan. Namun kemudian percaya, maju. Lah ketika diangkat oleh Tuhan, ditahbiskan menjadi pemimpin kegerakan yang diutus ke seluruh muka bumi, dia itu memiliki rasa toleransi yang besar kepada mereka-mereka yang masih di luar pintu gerbang, yang baru di pintu gerbang, yang baru di halaman, baru belajar bertobat, baru belajar untuk baptis lahir baru, Bapak yang kasih Tuhan, kemudian baru kepenuhan Roh Kudus dengan bahasa yang begitu kacau. Tidak boleh kemudian itu dihardik, dikatakan kamu kok kayak seperti itu, seperti orang kanak-kanak. Ya memang masih kanak-kanak. Dulu kita pun seperti itu, Bapak yang kasih Tuhan ya. Sekalipun orang itu sudah memegang pengajaran tabut perjanjian, itu tidak boleh merendahkan orang yang masih di pintu gerbang dan baru menuju mau berjalan ke depan. Bapak yang kasih Tuhan harus memiliki toleransi yang besar. Kalau menurut tabernakel ya dari pintu gerbang maju terus. Tapi kalau menurut pola keselamatan Bapak yang kasih Tuhan, maka dari bahteranya Nuh yang 3 tingkat itu kemudian beralih menjadi tabernakel dengan 3 ruangan juga, kemudian beralih menjadi bait Allah yang dibangun Salomo, yang dibangun Zerubabel, kemudian yang direnovasi oleh Herodes, Bapak yang kasih Tuhan, yang kemudian disuruh rombak oleh Tuhan, akhirnya menjadi tubuh Kristus. Ya, sebagai tubuh Kristus itu punya badan, punya jiwa, punya roh, Bapak yang kasih Tuhan. Setelah tubuh Kristus itu terkumpul dan sempurna, maka keselamatan Tuhan menjelang bumi dihancurkan. Matius pasal 24 ayat 37 dan seterusnya. Maka Tuhan mengatakan akan terjadi kembali seperti yang pernah terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Kalau pada zamannya Nabi Nuh terjadi kembali, berarti penyelamatan itu diperlukan adanya bahtera. Kita baca Wahyu pasal 11 ayat 19. Ayat yang ke-19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Ya, dikatakan maka terbukalah bait suci Allah. Bapak yang kasih Tuhan, menjelang terjadinya kilat, deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es yang lebat. Bapak yang kasih Tuhan, bait suci terbuka. Kalau terbuka berarti umat boleh masuk. Lah, tampak di sana itu tabut perjanjian, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tabut perjanjian itu bahasa Inggrisnya the ark. Ya, the ark. Ya, the ark itu artinya kalau dalam bahasa Yunani itu kibotos. Itu the sacred ark and death of Noah. Itu menunjuk kepada tabutnya Noah, tapi bukan sekecil tabut yang Tuhan perintahkan buat untuk Nabi Nuh, tabut perjanjian atau bahtera yang diperintahkan umat itu masuk seperti Matius 24 ayat 37 dan seterusnya. Itu besarnya Bapak yang kasih Tuhan 7 kalinya bumi. Ya, itu 7 kalinya bumi. Ketika bumi ini akan dihancurkan, Yesaya 24, dan menggelinding, hancur, lebur, maka umat itu ada di situ, kemudian dilemparkan ke padang gurun pengungsian. Padang gurun pengungsiannya bukan lagi seperti ketika kita sedang simulasi, bukan bandiali triangulasi sampai Pulau Madura, kemudian sampai Bromo dan sebagainya, itu simulasi. Anak kecil untuk memahami Indonesia tidak bisa dia keliling Indonesia, cukup Taman Mini Indonesia Indah, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi kenyataannya bukan itu, itu ikut hancur. Ya, itu ikut hancur.
dilemparkan ke padang gurun pengungsian. Padang gurun pengungsian itu adalah surga yang pertama, yang sekarang ini kosong. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang sekarang ini kosong, dijaga malaikat karena semua penduduknya itu ada di kapal dan mereka kemudian pindah ke kereta ya untuk menuju ke 5 jurusan, 5 benua maksudnya, tapi ke ratusan negara. Nah, kemudian di sana itu dipersiapkan di padang gurun pengungsian. Surga kedua itu maksud saya surga pertama itu dipersiapkan sampai nanti Wahyu pasal 21 turun dari surga. Ya memang itu surga yang pertama, dia masuk langit baru, bumi baru, surga yang kedua. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi demikian, yaitu menurut pewahyuan. Akhir-akhir ini yang saya tanyakan kepada Tuhan, kepada hambanya, kepada Rasul Yohanes, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi demikian. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, pemimpin kegerakan itu harusnya orang yang memiliki toleransi yang tinggi, tidak mudah-mudah menjustis. Kowe wong halaman, kowe iki sik kurang ngene, memang dia masih di situ. Dulu pun kita seperti itu, ya. Toleransi itu artinya bersifat atau bersikap menenggang. Menenggang itu apa? Menenggang itu artinya punya tenggang rasa. Menenggang itu artinya ya menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat atau pandangan atau kepercayaan, kebiasaan atau kelakuan yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Bapak yang kasih Tuhan, toleransi itu seperti itu, ya. Atau mengindahkan kepentingan orang lain atau menimbang perasaannya orang lain. Orang yang bertoleransi itu mengindahkan ya omongannya orang lain, kepercayaan, keyakinannya orang lain. Bapak, ini di dalam tubuh Kristus ya, di dalam tubuh Kristus. Kemudian menimbang perasaannya orang asal ngomong, tidak asal mencela. Itu pemimpin itu seperti itu. Kalau menjadi pemimpin Indonesia seperti presiden, ya dia harus memahami dari Sabang sampai Merauke ada beratus-ratus ribuan suku, kaum, bahasa. Kalau bangsanya kan satu, bangsa Indonesia. Pakaiannya yang berbeda-beda, tapi itu kan harus menjadi satu, Bhinneka Tunggal Ika, semuanya dirangkul, semuanya disayangi, semuanya dikasihi. Itu namanya pemimpin. Bapak yang kasih Tuhan, tidak boleh pemimpin itu bersifat ya cuma kedaerahan, tapi harus memiliki, merangkul semuanya, karena dulunya dia juga berasal dari satu daerah. Bapak yang kasih Tuhan, itu kalau pemimpin Indonesia. Nah, kalau pemimpin kegerakan beda lagi, dia harus bisa memahami semua yang Tuhan percayakan dari berbagai suku, kaum, bangsa, dan bahasa, dan raja-raja. Bapak yang kasih Tuhan, yang kita akan membaca bagaimana sikapnya Tuhan Yesus, supaya kita juga bisa mulai beradaptasi dengan sikap, sifat, bagaimana kita berkelakuan kalau kita pengen menjadi utusan ke seluruh bumi. Kita baca Markus yang ke-9. Injil Markus 9 ayat 38. 38 sampai 41. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Ya, murid Tuhan Yesus ini, ya karena bukan Tuhan, Bapak Yesus Tuhan ya. Jadi dia tuh begitu, bersikap anti
terhadap yang lain. Kalau bukan pengikut Kristus, tidak boleh mengusir setan dengan namanya Tuhan Yesus. Kata Tuhan, ya, jangan kamu cegah. Jangan dicegah. Karena tidak mungkin orang itu mengadakan mujizat dengan nama Tuhan, seketika itu mengumpat Tuhan. Bahkan kalau orang itu memberi kamu cuma secangkir air, dia tuh punya pahala, ya. Tidak akan kehilangan upahnya. Kita baca Injil Lukas pasal 9 ayat 49 sampai 50. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Ya, ini sama dengan Injil Markus tadi. Kemudian kita baca Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ya, jadi seorang pemimpin tuh tidak seperti Yohanes dan Yakobus pada waktu itu. Bapak kasih Tuhan, beda sidik dihukum. Bapak kasih Tuhan, tidak demikian. Bapak kasih Tuhan, ya. Kalau kita membaca Wahyu pasal 2, ya, Wahyu pasal 1 dulu, ya, penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar Melkisedek itu begitu dahsyat sempurna. Di dalam pemandangannya Rasul Yohanes, dia bisa melihat semuanya dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sehingga dia tuh jatuh tersungkur. Padahal dia sudah 3,5 tahun lebih bersama-sama dengan Tuhan. Ya, face to face. Lihat Tuhan tuh dari atas, lihat Tuhan dari samping, dari kiri, dari kanan, dari belakang. Bersama-sama makan, Bapak ngasih Tuhan. Tapi ketika Tuhan tampil dalam kedahsyatannya, ya, Yohanes tersungkur seperti orang mati. Nah, di dalam Wahyu pasal 1 itu Tuhan tampil sempurna dilihat oleh Yohanes. Tapi ketika Tuhan Yesus berkirim surat kepada 7 malaikat sidang, Tuhan Yesus tidak tampil seutuhnya kepada malaikat sidang jemaat Efesus. Tuhan berkirim surat dari dia yang memegang 7 bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian. Cukup itu yang dipahami malaikat jemaat Efesus itu seperti itu. Kalau memang Tuhan kirim suratnya dengan nama seperti itu. Beda kepada Smyrna. Firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Itu Tuhan menyatakan diri kepada Smyrna. Beda lagi Tuhan menyatakan diri kepada Pergamus. Firman dari dia yang memakai pedang tajam dan bermata 2. Nanti kemudian malaikat jemaat Pergamus itu, Tuhan itu seperti ini, dia tuh memakai pedang tajam dan bermata 2. Tidak, Tuhan itu memegang 7 bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki Dian emas. Tidak usah bertengkar, karena Tuhan memang berkirim surat dengan nama yang berbeda-beda, merupakan potelan dari semua penampilannya yang sempurna tadi. Tuhan menunjukkan sedikit kepada Efesus, sedikit kepada Smyrna, sedikit kepada Pergamus, ya. Kemudian kepada Tiatira, firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga, ya. Itu kepada Tiatira. Kepada Sardis, Bapak ngasih Tuhan, dari dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Kepada Sardis cuma demikian. Kemudian kepada Philadelphia, firman dari yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup,
apabila ia menutup tidak ada yang bisa membuka. Ini suratnya Tuhan kepada Philadelphia tuh dia mengatakan dirinya aku tuh seperti ini. Bapak Ibu kasih Tuhan. Beda kepada Laodikia, firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi memang Tuhan mengenalkan dirinya seperti itu, ya malaikat jemaat dari Efesus sampai Philadelphia itu ya seperti yang Tuhan menyatakan diri, satu sama lain tidak bisa bertengkar. Kok kowe kaya ngono? Tuhan itu dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam. Kowe kok ora? Kowe malah Tuhan Yesus jalan-jalan. Bapak yang kasih Tuhan, tidak bisa satu sama lain itu dipertengkarkan, ya. Karena kalau pengen lihat keutuhan penampilan Tuhan itu ya tentunya bukan 7 malaikat sidang, tetapi Yohanes Rasul. Kemudian kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, Musa yang dipersiapkan Tuhan sejak zaman purba, kemudian dalam kandungan, kemudian dipersiapkan dengan berbagai macam cara. Dia ingin melihat ya pribadinya Tuhan. Tuhan cuma menunjukkan belakangnya, Keluaran 33 ayat 23. Tuhan tuh menunjukkan bagian belakangnya. Gegere, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian kalau Musa nanti bertengkar sama Rasul Yohanes, ya Gusti Allah kayak geger, ya. Nah, kalau Rasul Yohanes kan melihat semuanya. Kemudian nanti bertengkar sama malaikat jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis yang cuma mendapatkan sepotong itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu pemimpin kegerakan itu tidak boleh bertengkar tentang perbedaan. Perbedaan memang harus ada, tapi perbedaan itu harus para pemimpin itu harus bisa menyusunnya sedemikian rupa menjadi tubuh Kristus, menjadi tabernakel. Bapak yang kasih Tuhan. Memang berbeda. Bapak yang kasih dalam banyak hal berbeda. Seperti Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Bahasanya saja ada berapa puluh ribu, sukunya ada berapa puluh ribu, pulaunya ada berapa puluh ribu. Tapi kan harus disatukan. Bapak yang kasih Tuhan. Lah kalau pintar menyatukan dari Sabang Merauke, yaitu presiden, tapi tidak cuma iso Jawa Tengah, yaitu gubernur, tidak cuma iso DIY, yaitu gubernur DIY, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi sesuai dengan jabatannya. Lah kalau pemimpin kegerakan 7 roh Allah yang diutus ke seluruh muka bumi, itu harus bisa memahami semuanya. Bahwa pada intinya ya tadi dikatakan Ibrani pasal 5 bahwa umat yang dilayani itu adalah ya orang jahil dan sesat. Kemudian bukan karena dia jahil dan sesat kemudian dia di justice terus-terusan. Nah, kamu tuh memang dasar orang jahil, kamu tuh memang dasar orang sesat. Kita pun penuh kelemahan. Sebab itu yang melayani menjunjung tuh tinggi korban Kristus, yang dilayani dipandang sesuai dengan nilai korban Kristus. Artinya apa? Kamu seperti itu, kamu bisa berubah. Saya juga sudah berubah sekalipun masih penuh kelemahan. Perbedaan itu ada banyak. Seperti Tuhan menegur Yakobus dan Yohanes tadi. Ora peh ikut bukan kelompok 12 murid kemudian tidak boleh memakai nama Tuhan Yesus. Tidak demikian. Bapak yang kasih Tuhan. Demikian juga kita memahami tabernakel. Kita sangat memahami tabernakel. Saudara dididik untuk memahami setiap kalimat, setiap kitab. Bapak yang kasih Tuhan. Itu dengan pola tabernakel. Tapi kalau kita sudah keluar menghadapi orang banyak, kita tidak usah ngomong menurut pola tabernakel. Nanti orang yang bukan tabernakel sudah anti dulu. Ketika kita tuh persiapan firman, saudara sudah ngerti, oh ki jiwane ngene, berarti ngomongnya kaya ngene. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi kalau kepada murid itu harus diudeng-udeng dipaham-pahamkan. Tapi kalau dari semua umat yang tidak ngerti tabernakel, yang mereka mengatakan tabernakel kita tambah nakal. Yang mereka mengatakan tabernakel kuno, mereka yang mengatakan tabernakel itu sudah tidak terpakai. Kita tidak usah menonjolkan tabernakel kita, tapi persiapan kita itu adalah sesuai dengan jiwa tabernakel. Itu adalah pemimpin
kegerakan akhir zaman. Kalau menjadi dosen sedang ngajar mahasiswa, ya itu harus diterapkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kemudian kita akan baca juga Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 18. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ya, sebagai pemimpin kegerakan yang nanti akan dipakai Tuhan melanglang jagat, berhadapan dengan orang-orang jahil dan orang-orang sesat, sementara sendirinya sebagai pemberita itu masih penuh dengan kelemahan yang harus melandaskan semua kegerakannya itu di atas kekuatan korban Kristus. Dia itu harus bisa menerima semua pemberita Injil, semua orang menyampaikan firman Tuhan, baik maksudnya baik, maksudnya elek, maksudnya meh ngeblek nekowe, maksudnya tulus. Kita harus tetap bersukacita, Bapak yang kasih Tuhan, karena bagaimanapun pada akhirnya itu nama Tuhan yang disampaikan. Lah dene untuk menyampaikan itu tidak baik caranya, itu kan seperti 1 Korintus pasal 3. Ya, dasar sudah diletakkan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hendaknya setiap orang yang mau membangun itu memperhatikan mau dibangun dengan emas, perak, permata atau kayu, jerami, rumput kering. Ora masalah. Nanti kan hasil akhir itu ditetapkan, diuji ya oleh Tuhan, karena ujian itu api. Nek emas, perak, permata dibakar api semakin kinclong. Tetapi kalau rumput, jerami, kayu kering dibakar api ya entek. Bapak Ibu Tuhan. Jadi tidak masalah kamu memberitakan Injil nilainya rumput ya, memberitakan Injil nilainya kayu, memberitakan Injil nilainya jerami. Kita tidak usah menghakimi, doakan. Bapak Ibu Tuhan, didoakan supaya dia itu mendapatkan pencerahan. Lah jangan karena kita memberitakan Injil dengan model emas, perak, permata, kemudian kita sombong. Nanti terkena utusan iblis, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, jadi mempersiapkan diri menjadi utusan ke seluruh muka bumi itu bukan hal gampang. Memahami satu keluarga dengan karakternya saja kadang-kadang sulit. 2 anak, 3 anak karakternya beda, 4 anak karakternya beda. Untuk memahami menjadi utusan harus memahami karakter 8 miliar manusia, berapa ratus, 200 negara lebih, Bapak yang kasih Tuhan. Masing-masing punya kedaulatan, masing-masing punya aturan-aturan. Nah, kalau sebagai pemimpin kegerakan itu tidak bisa mengerti, engkau salah sidik seperti Yakub dan Yohanes ya. Karena tidak menerima, turunkan api dari langit. Ya tidak demikian, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi kita nanti akan berhadapan dengan miliaran perbedaan dari bangsa-bangsa, suku, kaum, bahasa, raja-raja yang ada di muka bumi. Dan itu adalah urusannya Roh Kudus. Karena bangsa kafir atau goyim itu pilihannya Roh Kudus. Roh Kudus mampu merubah, merombak, memperbarui. Seperti kita juga dirombak, diperbarui. Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan baca Imamat 23. Ayat yang ke-15 sampai 17. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan ujukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Ya, ini tentang hari raya
Pentakosta. Terus, Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti ujukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. ya kalau roti-roti lainnya itu, apalagi roti Paskah, itu tidak boleh ada ragi. Bahkan di rumahmu itu tidak boleh ada ragi. Kalau sampai ada ragi, ya orang itu namanya ditumpas dari bangsa Israel, artinya dibunuh, dimurkai Tuhan. Tetapi justru untuk perayaan Pentakosta, ketika Roh Kudus itu dicurahkan di loteng Yerusalem, Bapak Ibu kasih Tuhan, surat kitab Imamat menetapkan, ya kamu harus membawa dua roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Hulu hasil itu hanya persembahan sulung. Persembahan sulungnya itu justru rotinya 2 tadi dicampur dengan ragi. Bapak yang kasih Tuhan. Ketika hari raya Pentakosta, Bapak yang kasih Tuhan, orang Israel baik yang diam di Yerusalem dan yang diam di Yerusalem dan daerah sekitarnya, Yerusalem sama Yudea sampai Samaria, apapun cara mereka, bagaimanapun mereka keadaannya pada waktu pencurahan Roh Kudus, itu semuanya diterima dan semuanya dipenuhkan Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, sampai Israel diaspora dari mana-mana, ada yang dari Roma, ada yang dari Mesir, ada yang dari daerah-daerah lain, ada yang dari Arab, Bapak yang kasih Tuhan, dan banyak wilayah-wilayah yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu, semuanya itu diterima oleh Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus. Nah, demikian juga pada puncak hari raya Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan double porsi, orang mengatakan demikian ya. Alkitab kita juga mengatakan seperti Elisa itu minta 2 bagian roh yang dimiliki Elisa, ya, maksudnya Elia. Nah, ketika Roh Kudus itu dicurahkan berlimpah-limpah, Tuhan menghendaki semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa itu diselamatkan, maka roti persembahan kita itu justru harus dicampur dengan ragi. Ragi itu kan bicara soal kejahatan. 1 Korintus pasal 5, keburukan dan kejahatan. Artinya apa? Orang buruk, orang jahat, orang jahil, orang sesat, orang yang penuh dengan kelemahan, itu diterima oleh Roh Kudus. Pada puncak zaman Roh Kudus, mereka itu semuanya diterima oleh Roh Kudus. Kita tidak boleh mencela satu bangsa ya dengan kebiasaannya berpakaian, kebiasaannya ngomong, Bapak Ibu Tuhan. Orang dengan segala macam kebiasaannya, dek iki wiwit cilik iki nganggo kathok, pakai baju itu ya selalu dibikin mini sama mamahnya. Sampai tuwek ngertine iki kelambi kok kelambi mini, Bapak Ibu Tuhan. Nah, itu tidak bisa dicela, Bapak Ibu Tuhan. Apapun model pakaian mereka, apapun model makanan mereka, apapun cara bicara mereka, sopan santun mereka, ya, mannernya belum adakah, Bapak Ibu Tuhan. Sopan santunnya belum ada, cara ngomongnya tidak kelemak-kelemek, mungkin teriak-teriak. Tapi kanggo mereka, untuk mereka teriak-teriak itu ya itu budayanya sejak kecil. Budayanya kalau ngomong itu seperti orang getak-getak, kalau ngomong seperti orang marah, ya semuanya diterima. Sebagai pemimpin itu harus bisa nerima semuanya, Bapak. Pada intinya demikian. Wong sak elek-eleke, Bapak Ibu, wong sak api-apike, wong sak buruk-buruke, wong sak bodoh-bodone, sak sesat-sesate, sak liar-liarnya, semuanya itu diterima oleh Roh Kudus. Bapak Ibu sungguh Tuhan. Tentu di antara mereka itu kan banyak hamba-hamba Tuhan juga, banyak imam-imam, banyak jemaat, itu kan hierarki yang kedua itu. Ya, hamba-hamba Tuhan dalam kegerakan Kitab Wahyu, imamat rajani dalam kegerakan Kitab Wahyu, jemaat dalam kegerakan Kitab Wahyu. Hamba Tuhan itu caranya menyampaikan firman Tuhan seperti apapun juga, Bapak Ibu kasih Tuhan, caranya menafsirkan seperti apapun juga, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia pakai nama Tuhan Yesus, tapi ramelu
ora dadi pengikuti Tuhan. Tidak usah dihardik, tidak usah dilarang, Bapak yang kasih Tuhan. Harus punya rasa toleransi yang tinggi. Kalau rindu masuk ke gerakan akhir zaman, rindu memimpin orang kepada kesempurnaan. Orang ujuk-ujuk, orang dicangkeng dari luar pintu gerbang langsung dibawa kepada kesempurnaan. Ya, dia harus dibimbing mulai dari imannya, pertobatannya, lahir barunya, dan seterusnya. Bapak yang kasih Tuhan harus sabar. Sekalipun langsungkan kepada kesempurnaan, tadi dikatakan dalam Ibrani 6, kita akan lakukan lagi. Kalau Tuhan mengizinkan itu artinya kalau ada jiwa-jiwa yang perlu dibimbing, dilahirkan kembali. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau selagi kita masih di sini dengan GKT, IRT, ya Bapak yang kasih Tuhan, kita ngomong sebagai orang itu. Tapi nanti kalau sudah masuk ke gerakan besar, nek orang nganggo pola tabernakel ki ya keliru, salah. Ayo sing melu ki cuma beberapa orang, ya. Nek tidak caranya menafsirkan ora koyok romone, ya salah. Pancen dudu murid romone, Bapak Yesus Tuhan. Dia mau ngomong apapun tentang Wahyu pasal 1, pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Beda. Tidak masalah, yang penting kumpul dhisik. Yang penting bersatu dulu, Bapak yang kasih Tuhan. Yang penting itu bersatu dulu, berkumpul dulu. Kemudian Roh Kudus dicurahkan. Kalau Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maka nanti orang itu akan dibimbing sedikit demi sedikit. Ya, saudara mau masuk 5 benua, terus saudara sok pola tabernakel, ya ora kanggo. Saudara masuk ke 5 benua, kemudian sok-sokan, nek ora Romo Paulus, ora kanggo dudu murid Tuhan Yesus. Ya ndak bener itu, Bapak ngasih Tuhan. Ya, Romo Paulus kan ditetapkan untuk pewahyuan dan diajarkan kepada saudara untuk terwujudnya 7 guruh, ya. 70, 490 hierarki kedua. Lah mereka itu penantis ketika bekerja, sampaikan firman Allah dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, kita akan membaca. Ya, Roh Kudus itu memilih zaitun liar yang jumlahnya sangat banyak. Zaitun asli kan cuma 1 negara, zaitun liar itu kan banyak sekali. Lah ketika zaitun liar ini antri di pintu gerbang untuk menerima Injil yang kekal, ciri khas sebagai zaitun liar tentunya masih melekat. Ya. Kemudian di mezbah kurban bakaran, bejana pembasuhan, ya, mulai berubah dan nanti di bejana pembasuhan itu mulai berubah. Seorang pemimpin kesempurnaan itu bukan orang Parisi. Seorang pemimpin kesempurnaan itu bukan orang Saduki yang suka, yang bisanya itu cuma mencela Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus itu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Pemimpin kegerakan itu bukan seorang yang mencela. Dia bukan orang Parisi, bukan orang Saduki, bukan imam-imam kepala yang benci kepada tubuh Kristus. Sehingga apapun yang dilakukan Tuhan Yesus itu orang pernah bener. Kita baca. Matius pasal 21 ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, jadi pada waktu Yohanes Pembaptis itu menceritakan kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Maka pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan bersundal itu, perempuan-perempuan sundal itu percaya kepada Yohanes Pembaptis dan mereka dibaptis dan bertobat. Lah demikian juga muridnya Tuhan Yesus itu banyak pemungut cukai dan perempuan sundal. Bapak yang kasih Tuhan. Namanya perempuan sundal mesti dandane ya dandanan sundal. Lah itu jejer linggih karo Tuhan Yesus karo murid-muridnya. Bapak yang kasih Tuhan. Sudah renungkan. Lah
yang mencela itu cuma orang Farisi, orang Saduki, karena merasa dirinya itu suci. Bapak yang kasih Tuhan. Orang juk nanti dalam kegerakan orang kegerakan itu terus selalu golek perempuan sundal. Bukan itu maksudnya. Perempuan sundal itu nanti kan masuknya ke dalam Wahyu pasal 17. Ya, masuknya itu Wahyu pasal 17, perempuan sundal Babel itu. Orang-orang yang menyembah berhala batu dan kayu. Kitab Nabi Yeremia mengatakan demikian. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai 15. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Nah, jadi menurut Ulangan pasal 5 ini, perayaan Sabat itu dimaksudkan supaya orang Israel beserta keluarganya, beserta hamba-hambanya, beserta orang asing yang ada padanya itu berhenti. Nah, kemudian berhenti bekerja, dikai ngaso, ya, istirahat. Kemudian Tuhan mengingatkan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Jadi orang itu diajar, dididik oleh Tuhan, sekalipun Israel itu sudah masuk negeri Kanaan berkelimpahan, punya kerajaan, menjadi umat pilihan, harus tetap ingat bahwa kamu dulu itu budak di tanah Mesir, sehingga kamu juga harus punya rasa belas kasihan kepada orang-orang yang menanggung beban pekerjaan yang berat. Sebab itu kayak ono Sabat, maksudnya itu seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan, berkali-kali ayat seperti ini ada, sebab engkau dulu kamu itu juga budak di tanah Mesir. Sehingga punya tenggang rasa, punya rasa toleransi, punya rasa belas kasihan. Bapak yang kasih Tuhan, kalau orang itu tidak bisa ingat dari mana asalnya, Bapak yang kasih Tuhan, orang itu nanti bisa menjadi anak durhaka. Seperti dalam cerita-cerita dongeng itu. Nah, ingat ya, kalau dulu tuh anaknya Mbok Rondo yang melarat, ngempet, kemudian merantau ke kota, ketemu Cah Ayu, anak wong sugih, ya, dipek mantu, kemudian sugih melegedur, dipasrai mimpin usahane, mbokne teko, Mbok Rondo sing elek, melarat. Tidak kenal, Bapak yang kasih Tuhan, tidak kenal. Itu dongeng, itu mengatakan anak durhaka. Jadi orang itu, Israel saja dididik sama Tuhan. Kamu tuh harus selalu ingat, kamu tuh dulu budak di Mesir, diperbudak dalam kesengsaraan. Sehingga sekarang, kalau lihat orang sengsara tuh harus punya tenggang rasa. Kudu duwe welas asih, punya belas kasihan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Yesaya pasal 1. Ayat 2-4. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Terima kasih. Makanya Tuhan itu mendidik Israel itu sedemikian rupa
masih di dalam kitab Ulangan saja sudah diingatkan. Ya, kamu itu dulu budak di tanah Mesir. Sebab itu kalau kamu punya hamba, ada orang asing di tempatmu, ojo mbok sio-sio, ojo mbok perlakukan seenaknya. Ya, ingat kamu dulu budak di tanah Mesir. Lah demikian pada zamannya Yesaya ternyata Bapak Ibu kasih Tuhan ya, Israel itu lebih rendah dari lembu dan keledai. Ya, dikatakan kalau lembu itu mengenal pemiliknya, keledai itu mengenal palukan. Palungan itu tempat makan. Ya, palungan tempat Tuhan Yesus, bayi Yesus ditaruh itu tempat makan. Ya, tempat makannya yang disediakan tuannya. Keledai itu ingat, ngerti Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi umat Tuhan itu tidak tahu. Ya, dia membelakangi Allah yang menciptakan. Kalau bahasanya sekarang gitu, ya kacang itu lupa lanjarane, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu jangan sampai terjadi pada pemimpin kegerakan. Pemimpin kegerakan itu, 7 guru itu disiapkan lewat LPBKWI, sing melarat ngempet, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam kesengsaraan yang tiada taranya. Dari situ itu palunganmu, palungannya 7 guru. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau sampai lupa, kemudian berjalan sendiri, mengangkat diri menjadi pemimpin, tidak lain itu adalah Korah, Datan, Abiram. Ya, orang-orang 600.000 ya dikurangi 2, Yusak dan Kaleb. Mereka mengangkat diri, tidak mengangkat pemimpin karena menolak perjalanan ke Kanaan, mengangkat diri mestinya mengangkatnya diangkat untuk balik neng Mesir. Tidak ada. Lain itu tidak ada, Bapak kasih Tuhan. Kalau tidak tanah perjanjian ya tanah perhambaan. Bapak kasih Tuhan. Jadi pemimpin kegerakan itu adalah orang yang tahu kepada, kalau dia lembu kenal pemiliknya. Kowe ke lembune sopo? Ya, kamu itu lembunya siapa? Kalau dia keledai, kamu tempat makananmu, palunganmu itu di mana? Bapak kasih Tuhan. Kalau kamu keledai yang mau dipakai Tuhan untuk naik ke Yerusalem, keledai itu punya palungan, palungan mungkin ngendi? Bapak kasih Tuhan. Palungannya itu di mana? Itu khusus untuk Satria Piningit 7 guru, 70 penatua dan 490 penghulu. Dan hierarki 2 di luar itu, ya sudah kamu masing-masing punya palungan. Kamu sebagai lembu masing-masing punya tuan. Tetapi 7 guru itu harus mengenal dia sebagai lembu. Lembu itu hamba. Kamu tuh miliknya siapa? Sing makani kamu itu siapa? Palunganmu itu di mana? Bapak kasih Tuhan. Ketika kita sama-sama diperbudak, kita tuh diperbudak di mana? Diperbudak di Mesir. Ketika kita di bumi, kita jadi budak rodi. Bapak yang kasih Tuhan. Nah itu harus didongi tenan, harus dipahami betul-betul. Kalau tidak nanti salah jalan. Ya, kalau tidak paham nanti salah jalan. Kemudian di dalam kegerakan tadi sudah saya katakan, kita tuh harus punya toleransi yang tinggi, bisa menerima bermiliar-miliar perbedaan. Kita tidak boleh ego, ya. Ego organisasi, ego yayasan. Kalau sudah kegerakan besar, Bapak yang kasih Tuhan ya, nek sing rapodo karo GKT, wah aku GKT ini cuma saimat. Yang di luar banyak suku, kaum, bangsa dan bahasa itu bukan orang GKT. Bapak, tetapi yang ada ini, yang GKT ini, yang merupakan salah satu bagian dari organ tubuh Kristus yang besar itu, ya kita harus membentuk diri sesolid-solidnya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita akan baca 1 Korintus pasal 13. Ayat 11 sampai 13. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Terima kasih. Ya, jadi ada masa kanak-kanak, bahkan kanak-kanak itu ya tentunya dimulai dari newborn, ya waktu masih lahir, ya sampai usia sekian bulan, sampai usia sekian tahun, kemudian di sini langsung kepada kedewasaan. Suatu masa itu tidak bisa dipertahankan selamanya. Baru lahir kemudian sampai sudah sekian bulan masih seperti baru lahir, tidak ada perkembangan terus-menerus, ada perubahan. Pada intinya di bumi ini yang kekal itu adalah perubahan. Sehingga segala sesuatu setiap saat itu berubah. Yang kekal itu perubahan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya dari kanak-kanak menjadi dewasa. Bahkan di dalam mengenal Tuhan, kita tuh juga seperti itu. Dari banyak tidak mudeng seperti kanak-kanak, Bapak Ibu ya, sampai nanti kalau yang sempurna itu tiba, maka kita akan melihat Tuhan itu seutuhnya. Apalagi kalau Tuhan itu mempelai pria surga, kita mempelai wanitanya, kita akan memahami Tuhan itu dari ujung rambut sampai telapak kaki seperti Wahyu pasal 1 itu, bahkan semua pikiran-pikiran pembatinannya Tuhan itu kita akan mengerti. Tapi kalau kanak-kanak ya nggak tahu, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kanak-kanak itu ya, dia melakukan banyak hal. Bagi anak itu sendiri itu perkembangannya, itu pertumbuhannya, itu kepinterannya. Tetapi bagi orang tua, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia itu ngobrak-abrik. Ya. Seperti saya ada cucu 4 itu yang mulai bisa merangkang itu. Wes kabeh iki diobrak-abrik, misalnya. Semua itu diobrak-abrik, tapi itu pinternya dia itu baru di situ. Kalau diem saja ya malah orang tua susah. Ya, mulai merangkang, berdiri, wabah diobrak-abrik, pengen tahu Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian semuanya itu masuk mulut. Meja, pinggiran meja itu tidak pegangan meja, makanan apa, maksud saya benda apapun, ya semuanya itu masuk mulut. Berarti nek tak pikir-pikir bocah cilik kayak bertuhankan perut, ya ada kan seperti itu. Berarti kalau orang istri Kristen itu masih sedang bertuhankan perut, wabeh ki masuk mulut kemudian isi perut. Ya, itu juga harus dipahami, dididik jelas. Itu jangan dimakan. Ya, dididik jelas tapi dipahami, Bapak kasih Tuhan. Jadi seorang utusan ke seluruh muka bumi itu kan gembala. Sistem penggembalaan 7 guru. Mereka itu malaikat sidang. Itu harus memahami semua pertumbuhan anak. Karena anak rohaninya masih ada yang di depan pintu gerbang lagi antri. Ya, ada yang sudah percaya. Nanti takut lagi, mau baptis takut lagi. Bapak Ibu, itu harus dipahami semuanya, diterima ya dengan kesabaran seorang ayah dan kesabarannya seorang ibu. Suratan Tesalonika mengatakan demikian. Ya. Kemudian kita baca Matius 18. Ini ciri-ciri kesempurnaan. Matius 18, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Ayat 1 sampai 5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku,
ia menyambut aku. Ya, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Ketika murid-murid itu bertengkar, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Tuhan tuh tidak ngandani, yang terbesar tuh kamu. Kowe iki nomor loro, kowe iki nomor telu. Tuhan tidak ngomong gitu. Tapi Tuhan katakan, maka Tuhan memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian berkata, ya, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk surga. Jadi menjadi seperti anak kecil itu artinya bertobat. Ora seneng padu sapa sing gede. Tapi menjadi seperti anak kecil. Anak kecil tuh, Bapak Maestro ya, kan banyak diam karena memang belum bisa bicara. Ya. Entahkah dia nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, nomor 6. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini di luar atau ada geluduk atau ada gerobak atau ada apa ya? Ya, Bapak ngasih Tuhan. Kita terus menjadi seperti anak kecil. Loh, kok harus menjadi seperti anak kecil? Kita akan baca. 1 Korintus 14. Ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Nah, jadi kita itu harus menjadi seperti anak-anak di dalam kejahatan. Tetapi di dalam pemikiran harus menjadi dewasa. Jangan sampai Tuhan katakan kalau kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil, Bapak yang kasih Tuhan, kamu tidak masuk kerajaan surga. Bukan dalam arti yang harafiah. Kan ada kata bertobat, karena tadi kan bertengkar, selalu pengen siapa yang paling gede. Nah, bertobat, rasa mikir siapa yang gede, karena itu hak Tuhan untuk menetapkan. Seperti Ibu Sabdi itu berkata, Tuhan nanti dalam kemuliaan biarlah 2 anakku itu yang satu di kiri, satu di kanan. Disengeni Yakub sama Yohanes. Rumangsamu, oi sapa? Engko cah nom, ya. Dimarahi. Lah, itu menjadi terus pertengkaran. Tuhan katakan itu tidak bagus, ya. Itu tidak bagus. Bertobat menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu ya, saudara perhatikan anak kecil. Bapak ngasih Tuhan, kalau ada anak kecil koncone nyanyi terus maju neng kono kan koncone senyang kene kan ora terus do ngece. Ya toh. Yang satu tepuk tangan, yang lainnya maju. Kan tidak ada yang nyuruh. Bareng wes mulai ya, ndak kok si siapa namanya Ken, terus si Edgar itu ngeplak si siapa namanya si El. Kamu kok sok-sokan tadi? Mimpin-mimpin di depan. Kan tidak. Mereka tuh perasaannya ya santai, perasaannya ramah, perasaannya bagus. Tapi coba ada orang dewasa gitu, ya nyanyi terus maju siji, tomoro-moro keplok neng kono, mulai mesti dikuyau-kuyau, ya pulang gitu mesti dikuyau-kuyau. Kowe iki sing ngongkon maju neng kono mau sapa? Kowe kan ra ditunjuk toh, sok-sokan. Nah, kalau anak kecil enggak seperti itu, Bapak kasih Tuhan. Nah, saudara saya beritahu, sekarang itu para hamba Tuhan, para nabi, para rasul di surga itu sangat memperhatikan anak kecil. Anak kecil yang ada di surga itu menjadi pusat perhatiannya para rasul, para nabi. Mereka tuh ya membangun suatu taman, rasul yang membangun suatu taman yang sangat indah sekali dengan segala macam jenis permainan disiapkan untuk anak kecil dan Tuhan berkenan. Karena waktu di bumi mereka tuh galak sama anak kecil. Ya kan, mau anak kecil datang, mikir. Nah Tuhan katakan, jangan dihardik, malah diberkati sama Tuhan. Lah setelah mereka memahami, ada ya apa namanya hierarki di surga itu. Hierarki kecil yang di surga. Itu kalau punya uang, semuanya diberikan untuk anak-anak kecil. Bapak yang kasih Tuhan.
Anak kecil itu yang empunya kerajaan surga. Artinya kalau kita tuh kecil dalam kejahatan, tidak mampu, tidak bisa dan tidak mau berbuat kejahatan, kita itu adalah pemilik kerajaan surga, tetapi dewasa di dalam pemikiran. Maksudnya demikian. Tadi sudah saya katakan ya, pemimpin kesempurnaan, pemimpin kegerakan itu harus menghargai, mengingat ya asalnya. Ya. Kita baca Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai 20. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ya, ketika Tuhan Yesus itu disalib, di atasnya, ya di atas kayu salib itu ada tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nazaret itu kota yang sangat kecil sekali. Saking kecilnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang Yerusalem itu banyak yang tidak tahu. Orang Farisi, orang Saduki itu tidak tahu, ya, tidak ngerti kota itu. Sehingga ketika Yusuf itu pulang dari Mesir, dia tahu raja yang menggantikan ayahnya itu masih anaknya yang jahat juga. Maka Yusuf itu pergi ke Nazaret karena kota itu kecil banget. Ya, kecil sekali, Bapak yang kasih Tuhan. Dan itu diusung oleh Tuhan ketika dia itu disalibkan. Dari lahirnya di Nazaret, matinya dia disebut orang Nazaret. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kecilnya itu dibesarkan di Nazaret, dia mati disebut sebagai orang Nazaret, raja orang Yahudi. Bukan disebutkan Tuhan Yesus dari surga, raja orang Yahudi, tidak. Tetapi Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kalau Tuhan kita, pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus, raja segala raja saja, dia itu mengingat asal usulnya, paham betul asal usulnya. Bapak yang kasih Tuhan, tentu Pontius Pilatus yang membuat ini, Bapak yang kasih Tuhan, itu mengikuti peraturan orang daerah, kerajaan-kerajaan pada zaman itu. Raja-raja itu dikenal, ya, berasal dari mana, orang tuanya siapa, lahirnya tahun berapa. Lah itu diterapkan atas Tuhan Yesus. Dan tentu juga Pilatus ini dibisiki oleh Roh Kudus tulisan-tulisan ini, sehingga ketika orang Farisi, Saduki, imam-imam itu mengusulkan jangan seperti itu, dirubah. Pilatus katakan apa yang sudah tertulis tetap tertulis, tidak bisa dirubah. Artinya apa yang sudah ditetapkan oleh pemimpin, oleh raja, ya, oleh bupati Pontius Pilatus, itu tidak bisa dirubah. Dan itu ditulis dalam Alkitab, menunjukkan berarti itu adalah kehendak Tuhan. Bahwa seorang raja itu harus mengenal asal usulnya. Bapak yang kasih Tuhan, raja itu sama dengan gembala. Matius pasal 25. Seorang gembala itu sekalipun nanti sudah jadi 7 guru, itu harus membanggakan asal usulnya. Kalau guru itu dari Indonesia, ya ora sok-sokan kondo, ya ben ketok keren. Kamu guru dari Indonesia? Bukan, saya itu dari Amerika Serikat. Loh, Amerika Serikat kan ada. Rodok rene sithik saka Kanada. Bapak gitu kan ya. Oh, Kanada tuh kan itu apa namanya wilayahnya guru Amerika juga. Pokoknya dari luar negeri lah. Bapak kasih Tuhan, tidak demikian. Bapak kasih Tuhan, orang tuh dikatakan punya harga diri,
orang itu dikatakan gentleman, orang itu dikatakan orang yang berwibawa, orang itu dikatakan orang yang baik hati, itu kalau mengenal asal usulnya. Seperti lembu mengenal pemiliknya, seperti keledai kenal palungannya, seperti Tuhan Yesus, dia kenal bahwa dia itu orang Nazaret, sampai mati pun dia ngaku orang Nazaret. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau tidak, jagat ini nanti bisa gonjang-ganjing. Ya, jagat ini bisa gonjang-ganjing, membingungkan banyak orang. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan baca sebagai ayat yang terakhir. Yesaya 11 ayat 1. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita membaca dalam bahasa Inggrisnya, mari tolong Pak Yuda. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Ya, and a branch shall grow out of his root. Branch itu bahasa Ibraninya netzer. Jadi taruh itu netzer. Netzer itu kalau zaman Yesaya ya itu disebut bahasa Ibraninya netzer. Tapi dalam perkembangannya Bapak yang kasih Tuhan, maka itu menjadi Nazaret. Nah, oleh sebab itu banyak orang Yahudi ya tidak mengenal. Masakan dari Nazaret ada nabi? Kan ada yang berkata begitu juga, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, dari tempat yang tidak dikenal orang itulah Tuhan Yesus itu dibesarkan. Ya, dibesarkan dan itu menjadi ditinggikan pada saat kematiannya di kayu salib. Bapak yang kasih Tuhan, Yesus orang Nazaret, karena netzer ya itu sama dengan taruh atau tunas yang keluar dari tunggul Isai. Ya Bapak yang kasih Tuhan, Isai kemudian Daud dan seterusnya itu. Kiranya para pemimpin kegerakan, pemimpin kesempurnaan 17, 70, 490 dan hierarki 2 kita semuanya memahami menjadi pemimpin kegerakan, pemimpin internasional itu tidak gampang. Bapak yang kasih Tuhan, banyak hal harus dipahami, banyak hal harus dipersiapkan. Kiranya Roh Kudus memberkati kita semuanya. Kita akan pujikan satu pujian Yesaya 5:23.